Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Di video saya kali ini, saya akan membacakan hasil ringkasan saya berdasarkan mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SNM. Dan video kali ini saya akan membacakan ringkasan saya terhadap video yang telah Bapak Adi Mursalin SNM berikan di grup WhatsApp perilaku organisasi yang berjudul Tantang dan Peluang di Era Digital Disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang memenuhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan terjadi atau teknologi digital itu dapat menjadi tantangan bagi generasi atau Gen Z. In summary, yang pertama, disrupt adalah proses panjang dan mengait satu sama lain. Yang kedua, menimbulkan perubahan kehidupan. Yang ketiga, teknologi baru selalu memudahkan dan memurahkan. Yang keempat, menciptakan pasar baru atau new market from the bottom of pyramid. Disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku usaha baru. Yang pertama, simpler atau lebih simple. Yang kedua, cheaper atau lebih murah, more accessible atau lebih terjangkau. Yang keempat, faster, lebih cepat. Dan perubahan pada kehidupan, yang pertama berdemokrasi, narasi, bersosial, berdonasi, berkebangsaan, berilmu, bekerja, dan berlibur. Dalam situasi COVID seperti ini, sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau kita tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar-pasar, tidak bisa pergi ke sekolah. Namun karena adanya teknologi digital, kita bisa tetap belajar. Sekarang ilmu bisa berubah datang ke kita. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi. Dua perubahan. Yang pertama, pandemi menggeser prioritas konsumen, kesehatan, home, digital features, download ekonomi, dan ledakan 10 ekonomi serta kehidupan. Contoh, sekarang kita harus membeli masker, membeli vitamin, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prioritas pelanggan saat ini lebih di dalam rumah, semua aktivitas berada di dalam rumah. 10 ledakan ekonomi dan 6 kehidupan. Yang pertama, ledakan kreativitas, ledakan home atau sweet home. Yang ketiga, ledakan wisata atau luas ruang. Yang keempat, ledakan konten. Yang kelima, ledakan kolaborasi. Yang keenam, ledakan kecerdasan. Yang ketujuh, ledakan artifisial. Yang kedelapan, ledakan useless. Yang kesembilan, ledakan non-degree. Yang kesepuluh, ledakan open seasons. Ledakan lainnya yang seperti investor baru, great resignations, ledakan-ledakan lainnya. Saat ini kita sedang berada dalam 3 zona waktu. Yang pertama, 3 zona waktu yang terbelah 2. Yang kedua, membentuk 2 narasi yang berbeda, hari esok atau kemarin. Yang ketiga, kedua narasi bukan sekedar narasi, melainkan dibentuk struktur, teknologi, proses, model bisnis, dan people yang berbeda. Ada 3 zona waktu, ada masa lalu, hari ini, dan hari esok. The past, the future, the present. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is today, tomorrow is today, story of tomorrow. So, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, putuskan di mana Anda berada. Yang kedua, mindset seperti apa yang ada di organisasi Anda. Yang ketiga, yang penting sebenarnya to stay relevant. 10 keterampilan pemimpin di era digital. Yang pertama, keluar dari perangkap masa lalu. Yang kedua, customer obsessed. Yang ketiga, creating new stories. Yang keempat, exploration. Yang kelima, ecosystem building atau collaboration. Yang keenam, menguji kebenaran. Yang ketujuh, time management atau manajemen waktu. Yang ke-8, mengatur ritme tidur. Yang ke-9, profitable and benefitable. Yang ke-10, stay relevant. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga Anda jadikan cambuk atau melakukan transformasi digital secara optimal.
Market's Law merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis, sehingga akan muncul sebuah jarak yang cukup besar antara bisnis dengan transformasi digital yang ingin dituju. Lantas, bagaimana cara menutup jarak tersebut? Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutup jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih cepat. Gugus tugas ini bersifat project based sehingga akan ada pemisahan antara eksploitasi dan eksplorasi. Perubahan persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan. Bila semua bisnis berjalan dengan persepsi inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku, sementara ini persepsi bisnis berubah menjadi outside in. Bisnis harus melihat kebutuhan dan demand dari konsumen, barulah bisnis bisa memproduksi produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, lingkungan perusahaan harus dirombak. Selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perusahaan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Dalam lingkungan kerja yang baik, harus ada tercipta kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan skill, bebas berkarya, dan membentuk nilai baru. Selanjutnya, upaya yang juga harus dilakukan agar transformasi digital yang dapat dilakukan berjalan dengan sukses dan tidak tersendat di tengah jalan. Ada beberapa upaya yang perlu menjadi fokus utama sebuah perusahaan. Para petinggi perusahaan harus memiliki pemikiran serta rencana short term dan long term agar performa bisnis bisa tetap terjaga bahkan meningkat selama transformasi digital. Selanjutnya, cara mengakselerasi transformasi digital. Dr. Leonardus memberikan contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini ada 3 pilar utama transformasi digital. Pertama adalah kompetensi utama dari PT Telkomsel, yakni digital connectivity. Digital connectivity ini mencakup jaringan 2G sampai 5G yang akan mendorong pilar kedua, digital platform. Untuk digital platform, PT Telkomsel secara intens bekerja sama dengan perusahaan lain sekaligus memperkuat kompetensi utama PT Telkomsel. Contohnya seperti personalized agents, LOT, dan DG Ads, serta platform untuk analisis big data, link aja, AL, dan RPA. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kompetensi utama PT Telkomsel demi meraih pasar yang lebih luas. Ketiga adalah digital service yang dibedakan menjadi 2 kategori, yakni menguntungkan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu, konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dari PT Telkomsel. Untuk bisa mengembangkan digital service, PT Telkomsel pun turut bermitra dengan perusahaan OTT yang ada supaya layanan yang telah hadirkan pun terjamin kualitasnya. Baik, sekian dari video dalam membacakan ringkasan yang menjadi tugas di mata kuliah perilaku organisasi. Saya ucapkan terima kasih.